Halo semua, kita bertemu lagi untuk pembahasan latihan soal. Kali ini kita akan bahas di materi elektrokimia. Jadi untuk materi elektrokimia sendiri nanti ada pembahasan tentang redox, kemudian ada sel volta dan juga sel elektrolisis. Oke, kita langsung saja untuk bahas soalnya teman-teman. Untuk soal yang pertama ini membahas tentang bilangan oksidasi. Oke, jadi untuk bilangan oksidasi sendiri atau untuk rincian dari setiap bilangan oksidasi ada beberapa catatan seperti itu. Jadi untuk seperti atom-atom yang netral atau atom-atom yang sudah stabil seperti semisal ada atom C, ada atom C. Kemudian ketika kalian menemukan atom Ag, atom mungkin Ne, dan lain sebagainya, ini ketika kalian menemukan ini di sebuah reaksi dan mereka sendirian, maka dihitungnya adalah 0. Tapi kalau mereka berpasangan, berpasangan, pasangan, maka dia tergantung dengan pasangannya apa nanti. Misal ada juga S dan lain sebagainya. Semua atom jika dia sendiri maka dihitungnya 0. Kalau berpasangan tergantung pasangannya. Pasangannya. Nah, contohnya di soal ini teman-teman. S ini jika dalam reaksi itu dia sendirian maka 0, tapi di dalam reaksi dia bergabung menjadi sebuah senyawa. Oke, kita tulis Na2SO3. Kemudian ada beberapa catatan juga untuk O, secara umum dia bilangan oksidasinya min 2, teman-teman. Kemudian untuk golongan 1, golongan 2, 1A ya. 1A, kemudian 2A, dan beberapa golongan 3A, ini sesuai dengan golongannya. Misal 1A berarti 1 plus 1, kalau golongan 2A berarti plus 2, kalau golongan 3A berarti plus 3, seperti itu. Nah, tapi ada kasus seperti ini, teman-teman. Kalau Na ini kan termasuk ke golongan 1, berarti dia plus 1. Dan O ini juga sudah tercatat di sini bahwa kalau secara umum adalah min 2. Maka jika kita tulis, O itu kan min 2, teman-teman. Min 2, tapi karena di sini ada 3 O-nya, berarti min 2 dikali 3. Min 2 dikali 3. Kemudian S-nya yang belum diketahui, S-nya masih X. Kita tulis S aja deh. S. Nah, untuk Na-nya, Na itu karena golongan 1 maka plus 1. Tapi karena Na-nya ada 2, maka plus 1 dikali 2. Gitu. Nah, teman-teman, untuk sebuah senyawa ini, bagaimana caranya disama dengankan 0? Kenapa sama dengan 0? Karena muatan dari senyawa ini 0. Seperti itu. Jadi, Na plus S plus O sama dengan 0. Maka S-nya berapa? Oke, berarti ini 2 ya, teman-teman. Ini 2 ditambah S. Ini min 2 dikali 3 berarti min 6. Ditambah min 6. Sama dengan 0. Maka S-nya berapa, teman-teman? S-nya berarti di sini 4 ya, plus 4 ya. Ya, betul. Karena kan 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah min 6 sama dengan 0. Jadi gimana caranya hasilnya 0? Maka dia hasilnya 4. Seperti itu. Gampang ya, teman-teman?
Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di soal berikutnya ini, oh baik. Ini adalah penyetaraan reaksi, teman-teman. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks sendiri, ini ada dua cara, teman-teman. Penyetaraan reaksi redoks. Ini ada dua cara penyetaraan. Yang pertama bisa dengan cara Bilox. Yang kedua bisa dengan setengah reaksi. Ini yang pertama adalah kita tulis dulu, teman-teman. Cu, kemudian NO3- plus H plus Cu2 plus NO H2O. Nah, yang pertama kita cari adalah siapa yang mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, teman-teman. Kita lihat di sini ada Cu, di sini kan awalnya 0, teman-teman. Ya kan? Cu-nya 0. Kemudian menjadi Cu2 plus, berarti plus 2. Sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Naiknya berapa? Naiknya plus 2. Kemudian untuk NO sendiri, NO3- dan ini ada N, ini ada N. N di sini karena O-nya ini pasti min 2, berarti N yang sebelahnya, N pasangannya berarti plus 2 ya. Plus 2. Kemudian ini O-nya 3 kali, berarti min 2 dikali 3, min 6. Min 6 di sini punya muatan min 1, sehingga N-nya sama dengan sini min 6 sama dengan plus 1. Min 1. Min 1, maka N-nya di sini plus 5 ya. Oke, plus 5. Sehingga plus 5 menjadi plus 2 mengalami penurunan ya. Terus di sini plus 5 menjadi plus 2, berarti penurunannya berapa? Penurunannya adalah 3. 3. Oke. Nah, dari sini teman-teman, setelah kita menentukan eh, mana yang turun, mana yang naik untuk bilangan oksidasinya, kemudian kita kalikan silang, teman-teman. Sebentar, ini kita rapikan dulu. Oke, kita kalikan silang, yang 3 ini kita kalikan 2, kemudian yang 2 ini kita kalikan 3, teman-teman. Ini kita pakai metode bilangan oksidasi saja. Oke, setelah itu kita kalikan silang, maka yang dikalikan adalah Cu-nya untuk 3. Kemudian yang dikalikan 2 adalah NO-nya. Berarti kita tulis di sini 3Cu plus NO3- dikali 2, berarti 2 NO3- plus H plus menjadi 3Cu2 plus 2 NO
plus H2O. Oke, kita dapat persamaan yang kedua, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kita samakan muatannya, teman-teman. Untuk menyamakan muatannya, nanti eh kita coba lihat muatannya yang berbeda yang mana. Untuk sisi kiri sendiri muatannya ada 2 min dan juga plus. Berarti 2 min sama plus 1, berarti muatannya ada -1 muatannya. Untuk sisi kanan sendiri, ini 3 dikali 2 plus berarti 6 plus ya. Plus 6. Nah, untuk menyamakan muatannya teman-teman, kita bisa mm, menambah hanya. Jadi yang bisa kita rubah di sini untuk menyamakan muatannya adalah H plusnya. Jadi biar setara, maka H plusnya harus dikali berapa teman-teman? Sini 2 min, biar jadi plus 6 berarti H plusnya dikali berapa? Dikali 8 ya. 3Cu plus 2NO3 min plus 8H plus menjadi 3Cu 2 plus 2NO plus H2O. H2O, oke. Nah, sehingga kita lihat muatannya sudah sama ya. Ini 2 min dan juga 8 plus. Berarti muatannya plus 6. Yang sini juga plus 6. Muatannya udah sama teman-teman. Yang belum sama apanya? Oksigennya. Maka langkah yang ketiga adalah kita samakan oksigennya. Di sini oksigennya ada berapa? Ada 6 ya. 6, kemudian sebelah sini baru ada 2 dan 1. Ya kan? Berarti baru ada 3. Nah, maka yang H2O ini dikali berapa? Dijadikan berapa biar setara, teman-teman? Ini kan baru 6. Kemudian ini udah ada 2. 6 dikurangi 2, 4 ya. Berarti H2O-nya kita buat 4. 3Cu plus 2NO3 min plus 8H plus menjadi 3Cu2 plus 2NO. Jadi berapa? 4 ya. 4H2O. Kita lihat hanya samakan jika belum sama. Setelah itu 8H plus ada 8 ya hanya. Ini sudah ada 8. Oke, ini sudah sama. Jadi hasilnya ini teman-teman. 328. Oh, yang ditanyakan adalah koefisien A, B, C, dan juga D. Berarti 3, 2, 3, dan juga 4. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Oke, jawabannya di C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal selanjutnya kita disuruh menentukan yang mana sih yang reaksinya berlangsung spontan. Untuk reaksi yang berlangsung spontan, maka syaratnya apa teman-teman? Kita tulis dulu untuk rumusnya. E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, untuk syarat dari reaksi berlangsung spontan,
E0 selnya harus lebih besar dari 0 atau positif. Sehingga jika ingin em, hasilnya positif, maka E reduksinya harus lebih besar dari E oksidasi, teman-teman. Iya nggak? Kalau E reduksinya itu lebih kecil daripada E oksidasi, maka nanti hasilnya minus. Sehingga kita langsung cari aja mana pasangan yang E reduksinya lebih besar dari E oksidasinya. Kita lihat soal yang pertama. Kita lihat pilihan yang pertama. Mn dan Cu. Reduksinya yang mana, teman-teman? Reduksi adalah yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Atau berarti yang ini dari 2 plus, Mn 2 plus menjadi Mn. Ya kan? Dari plus 2 ke 0. Itu. Kalau yang kenaikan oksidasi atau mengalami penaikan bilangan oksidasi, Cu menjadi Cu2+. Berarti ini reduksinya yang Mn2+ ya. Mn dan juga Cu. Min 1,14 lebih besar, apakah lebih besar dari 0,34? Tidak, salah berarti. Mn dan Cr. Mn mana Mn? Mn dan juga Cr. Apakah min 1,14 lebih besar dari 0, min 0,74? Salah ya. Apakah Zn lebih besar dari Cu? Zn lebih besar dari Cu? Salah ya. Zn 2 plus lebih besar dari Mn. Zn lebih besar, min 0,74 lebih besar dari min 1,14. Ini benar. 2Cr3+ sama Cu. Cr dan juga Cu. Apakah min 0,74 lebih besar dari plus 0,34? Salah. Untuk membuktikannya apakah yang D benar, kita tulis ya. E0 selnya berarti E reduksi dari E dari Zn, karena yang mengalami reduksi Zn, dikurangi E0 dari Mn. Sehingga Zn-nya min 0,76 dikurangi min 1,14. Sehingga jawabannya di berapa ini, teman-teman? 114 dikurangi 0,76. Kita coba 114 dikurangi 76. Dapatnya di 0,38. Ini kan sama kayak min 0,76. Min dikurangi min sama dengan plus 1,14. Sehingga jawabannya adalah plus 0,38. Benar ya? Positif maka dia spontan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sepertinya soal terakhir, teman-teman, setelah ini. Oke, kita lihat bahwa soal ini menunjukkan adanya ilustrasi sel elektrolisis. Gitu. Ada baterai, kemudian ada rangkaian listrik, dan juga ada dua elektroda dimasukkan ke dalam larutan Ki. Oke. Teman-teman, ketika ada sel elektrolisis, maka akan terjadi reaksi di katoda
dan juga di anoda ya. Oke. Nah, katoda ini bergantung pada larutannya. Apakah larutannya atau ada juga yang menggunakan lelehan? Untuk larutan sendiri, teman-teman, untuk larutannya jika mengandung kation, sehing- untuk di katoda sendiri nih yang bereaksi adalah yang plus, teman-teman, atau di kationnya. Untuk kation yang berasal dari golongan 1A, 2A, Al dan juga Mn, maka yang bereaksi adalah H2O. Seperti itu. Kenapa? Karena logam-logam ini atau kation-kation ini kalah reaksinya dengan H2O. Jadi akan lebih cepat H2O yang bereaksi seperti itu. Namun jika selain golongan di atas, maka yang bereaksi adalah semisal ada kation dengan reaksi dengan sebentar Ibu perbaiki tulisannya. Oke, selain selain golongan kation di atas, maka yang bereaksi adalah kation dan biasanya karena kation ini adalah bermuatan positif, maka tergantung berapa positifnya di sini teman-teman. Kita tulis di sini sekian positif, kita lambangkan dengan N. Maka reaksinya seperti ini. N ini tergantung apakah plus 1 ataukah plus 2 ataukah plus 3. Semisal sini plus 3, ya kan? Semisal atau boleh deh plus 3. Plus 3, maka di sini adalah 3 elektron. N ini adalah jumlah elektronnya atau jumlah muatannya, seperti itu. Kemudian jika dia lelehan, teman-teman, untuk lelehan sendiri, nanti yang tereduksi adalah kationnya langsung. Jadi seperti ini, langsung kationnya langsung. Jadi Kn plus Ne menjadi K. Kemudian untuk anoda sendiri, nah anoda ini bergantung tidak pada larutannya teman-teman, tapi yang pertama dinilai adalah elektroda yang dipakai seperti itu. Jadi semisal elektroda yang dipakai ini adalah inert, jadi kita tulis di sini inert, inert ini adalah C, kemudian ada PT, ada AU. Seperti ini. Jadi ini anu, elektrodanya tidak gampang bereaksi seperti itu. Sehingga yang bereaksi adalah jika dia anionnya itu adalah tadi di sini ya, oksi, oksi ini seperti SO4, kemudian NO3 itu oksi, nanti yang bereaksi adalah H2O atau yang teroksidasi adalah H2O. Tapi jika dia non-oksi, teman-teman, non-oksi, maka yang bereaksi adalah anionnya. Seperti itu. Kemudian jika dia tidak inert,
Maka yang bereaksi adalah seperti itu. Nah, kita lanjut ke soalnya, teman-teman. Yang ditanyakan adalah katoda. Katodanya kita lihat ini Ki. Ki ini kita uraikan menjadi K plus dan I min, ya kan? Nah, yang ditanya adalah di katoda atau di sini. Katodanya adalah K plus. K ini golongan satu, teman-teman. Golongan satu. Maka kalau kita lihat di sini golongan satu ini, maka yang berhasil adalah H2O. H2O yang mengalami reduksi. Berarti H2O yang mengalami reduksi, nah betul ya, reduksi adalah melibatkan elektron. Sehingga jawabannya adalah D. Sekian pembahasan dari Ibu untuk materi elektrokimia. Jika ada ditanyakan, silakan bisa bertanya langsung. Oke, kita akhiri. See you next time.